Kembali lagi dengan aku, Lestifani. Titik pojok atau titik optimum adalah titik-titik yang terdapat pada daerah DHP maupun pada saat di garis Y maupun di garis X ataupun di perpotongan antara kedua garis ya. Yang penting daerah DHP. Cara menentukan titik optimum atau titik pojok itu adalah: pertama, gambarlah persamaan-persamaan tersebut dalam diagram Sertasius dengan cara mencari titik-titiknya dengan uji ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 atau sembarang nilai asli yang menurut kalian gampang. Kedua, setelah menggambarkan pada diagram Sertasius dan menentukan daerah DHP-nya, carilah titik-titik optimum tersebut. Ketiga, ketika titik optimum merupakan perpotongan antara dua garis tersebut, maka cara untuk mencari titik potongnya adalah dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Oke? Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Wah, ini ya besar dari 0 kan semua, jadi ya tuh usah diperhitungkan ya. Cece bikin dulu yang pertama ya. Ingat, kalau begini kita harus gambar dia dalam diagram Sertasius ya. X tambah 2Y sama dengan 12. Cece ambil jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Nah, sekarang jika X-nya yang 0, maka Y-nya adalah 12 bagi 2, 6. Berarti ini titik 12,6. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, ini ya. 2X tambah Y sama dengan 0. Mirip ya. Sekarang jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 12 bagi 2, itu 6. Sekarang kalau X-nya yang 0, maka Y-nya sama dengan 12. Berarti titik 6,12. Oh, baku terbalik ya. Jadi kalau kita gambar pada diagram Sertasiusnya itu, X-nya itu ada 6 dan ada 12. Y-nya itu ada 6 dan ada 12 juga. Oke. 6 dan 12. Oke, titik pertama itu 12,6. X-nya yang 12, Y-nya yang 6. Berarti begini ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah X-nya yang 6, Y-nya yang 12. X-nya 6 dan Y-nya 12. Anggap saja ini kena ya. Oke, ini yang kedua. Dia kan besar dari yang pertama. Berarti yang pertama besar dari dia daerahnya. Kalau uji 0,0, sebenarnya ini pasti daerahnya yang ke atas ini. Tapi ya kita uji 0 saja ya. Ketika kita uji 0 ini, X tambah 2Y besar dari sama dengan 12, uji 0. 0 besar dari 12, tidak kan? Maka daerah 0,0 itu bukan daerah DHP. Ingat, kalau CC akses itu berarti yang bukan ya. Kemudian untuk yang kedua, ini yang kedua ya, besar dari uji 0 lagi. 0 besar dari 12 bukan kan? Berarti yang daerah 0,0 itu bukan DHP. Atau angkatan itu yang ini DHP ya. Ingat, CC selalu arsir itu yang bukan. Titik optimum itu kan atau titik ekstrim itu adalah titik-titik yang ada pada daerah DHP atau daerah DHP ini kan. Nah, kita fokus saja di garis-garisnya. Berarti ini di 12, titik potong antara keduanya, dan di 12X. Oke, ini dua titik. Nah, sekarang bagaimana cara CC cari yang ini? Ya, untuk cari cara yang ini adalah dengan cara eliminasi atau substitusi. Yang baku potong adalah garis 1 dan garis 2. Wah, ini garis 2 ya. Oke, berarti kita eliminasi saja. Yang pertama itu kan ini. X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah ini. 2X tambah Y sama dengan 12. Cece mau kasih eliminasi X dengan cara kali 2 kan? Berarti kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2X tambah Y sama dengan 12. Bagaimana caranya untuk mengeliminasi X? Dengan cara dikurang. Jadi 2X kurang 2X itu eliminasi 4Y kurang Y itu 3Y. 24 kurang 12, 12. Berarti Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Oke, nah sekarang untuk mencari si X, Cece substitusi saja. Kalian mau yang di ini atau yang persamaan ini? Cece ambil saja yang pertama ya. Cece mau substitusi di yang pertama.
berarti ganti Y-nya dengan 4. Kan substitusi, berarti ya diganti. 2 kali 4, 8. 12. X sama dengan 12. 8 pindah menjadi negatif 8. 12 kurang 8, 4. Oh, ternyata ini titiknya adalah ini X-nya 4 dan Y-nya 4,4. Nah, sekarang mari kita lihat. Berarti titik ekstrim kita adalah ini kan Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 12. Ini lagi. Ini kan X, berarti X-nya 12, Y-nya yang 0. Dan kemudian yang ini, atau yang ini ya sekarang 4,4. Jawabannya adalah D. Yang ada di sini ya. Sebenarnya titik ekstrim itu 33 ini, tapi yang di ABC hanya ada ini ya, jawabannya ya ini. Oke? Oke, nah ini berarti persamaannya ada ini, dan ini. Nah, ingat langkah pertama itu kita harus gambar dia, usahakan di diagram Sertasius ya. Nah, yang pertama ini kan X besar dari 2. Nah, kalau tanda begini berarti dia pasti dia punya garis itu lurus ya. Oke? Berarti ini 2 lurus ke atas. Dan dia itu besar, otomatis daerahnya tuh bagian sini kan 3 besar, 4 besar, oke? Ingat yang CC arsir itu selalu yang bukan ya. Oke, nah sekarang ini X kecil dari 8. Ini 8. Tak. Kecil dari 8 berarti dia daerah DHP-nya sini. Ingat CC selalu arsir itu yang bukan. Oke. Nah, sekarang untuk si Y. Y itu besar dari 0. Oh, kalau besar dari 0 otomatis sudah daerah sini kan. Oke. Dan X kecil dari 6. Berarti ini 6. Oke, dia Y ini. Dia kecil dari berarti daerah DHP-nya di sini. Otomatis yang bukan itu yang ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini, kalau model persamaan begini pasti dia miring model garisnya. Ingat, kita harus ingat kembali cara menggambar di diagram Sertasius. Nah, di sini kita umpamakan X dan Y dalam berbagai sembarang nilai asli, tapi sini Cici lebih gampang lihat kalau 0. Ya, jadi pertama Cici mau ambil ketika Y-nya yang 0. Oke. Maka X-nya adalah 36 bagi 3, 12. Yang kedua adalah ketika CC mau itu X-nya yang 0 supaya kita dapat Y-nya, X-nya 0. Maka untuk Y-nya adalah Y 36 bagi 4 itu adalah 9. Berarti titiknya itu adalah 12,9. Oke? Nah, di sini ya, ini 12 itu X, ini kan. Dan 9 itu si Y. 9 Y ini ada 9. Oke? Kalau ketika kita tarik garis, inilah tantang. Dan dia apa tadi? Kecil dari. Coba kita pakai uji 0,0 ya untuk menentukan daerah DHP-nya, masih ingat kan? Berarti 3X tambah 4Y kecil dari 36. Kalau 0,0 berarti 0 kecil dari 36. Benar tidak? Benar kan 0 kecil dari 36? Maka daerah ini adalah DHP atau daerah 0,0 itu DHP. Berarti yang bukan itu yang ini kan? CC arsir yang bukan. Oke, nah sekarang untuk menentukan titik ekstrimnya itu, ingat selalu titik ekstrim itu titik-titik yang ada pada daerah DHP titiknya. Oke, yang terbentuk, yang baku potong itu, yang baku kena. Oke, berarti itu dia titik ini. Pertama ini apa? X-nya pasti 0 dan Y-nya itu yang 6. Oke, yang kedua ini. Oh, nanti ini kita harus cari ya. Yang ini, yang ada dulu Cece tulis. Yang ini X-nya yang 2, Y-nya yang 0. Yang ini X-nya yang 8 dan ini yang 0. Nah, sekarang untuk cari yang baku kena begini. Ini Cece kasih nama ini. Yang pertama tadi itu yang mana ya? Ini. Cece kasih nama ini 1, ini cap garis 2, ini Cece kasih nama garis 3, dan yang miring itu Cece kasih nama garis 4 ya. Nah, sekarang garis ini baku titik potong itu antara garis 4, ini garis 4 dan garis 3. Jadi garis 4 dan garis 3 ya. 3 dan 4. 4 tadi apa persamaannya? Ini kan 3X tambah 4Y sama dengan 36. Sedangkan garis ke
3 itu enak saja, langsung dia 6 di sini. Oke, sehingga langsung kasih masuk saja Y-nya yang 6. Oke, gitu saja ya, gampang kalau garis lurus paling enak. Oke, berarti ini 4 kali 6 itu 24 sama dengan 36. 3x sama dengan 36. 24 pindah menjadi negatif 24. 3x sama dengan 36 kurang 24, 12. Berarti x sama dengan 4. Nah, berarti kita dapat di sini titik berikutnya itu adalah x-nya 4 dan y-nya tadi berapa? 6. Sekarang titik ini sudah, titik ini sudah, titik ini sudah, titik ini. Nah, tinggal yang ini. Tinggal titik yang ini. Dia adalah garis 2 dan garis 4. Ingat garis 4 tadi itu persamaan yang mana? Yang ini kan? Masukkan lagi. 3x tambah 4y sama dengan 36. Dan garis 2 itu langsung aja, karena garis lurus berarti langsung ambil saja angkanya 8. Itu x-nya yang 8. Oke? X yang 8, bukan y lagi. Berarti di sini yang kita cari itu si y. Oke, 3 kali 8 itu 24 tambah 4y sama dengan 36. Berarti 4y sama dengan 36. Si 24 pindah menjadi negatif 24. 4y sama dengan 36 kurang 24, 12. Y sama dengan 12 bagi 4. Ternyata titik ke terakhir itu yang ini adalah titik, ingat x-nya 8 dan y-nya yang tadi kita dapati 3. Oke, di ABC kita yang mana yang ada? 4,6. Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.